Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Belakangan ini pemberitaan riuh memberitakan terkait dengan peristiwa di Lebak, di mana juga seorang aktivis diculik dan dikeroyok oleh beberapa oknum ormas. Dan pada kesempatan kali ini, redaksi berkesempatan untuk melakukan wawancara secara langsung dengan dua narasumber, yaitu Pak Tom Pukcong alias Pak Uun yang berada di sebelah kanan saya, dan eh, beliau selaku pelapor sekaligus korban dalam perkara saat ini yang sedang ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Banten. Bersama saya juga ada Pak Revan Pratama Wijaya Eza selaku ketua tim advokasi yang memberikan pendampingan hukum kepada Pak Uun. Podcast kali ini kami selenggarakan sebagai bagian dari pelaksanaan tugas jurnalistik untuk menyajikan informasi yang utuh, akurat, berimbang, dan berbasis fakta kepada masyarakat mengenai perkembangan penanganan perkara dugaan pengeroyokan, dugaan perampasan kemerdekaan, serta dugaan tindak pidana lain yang saat ini sedang diproses oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Banten. Perlu kami sampaikan bahwa wawancara ini direkam di lokasi yang disepakati bersama dengan narasumber demi kemudahan pelaksanaan wawancara. Pemilihan lokasi tersebut tidak mempengaruhi independensi redaksi dalam menyusun pertanyaan maupun menyajikan informasi kepada publik. Dalam perbincangan ini, kami akan menggali kronologi peristiwa berdasarkan apa yang diketahui, dialami, maupun disaksikan secara langsung oleh narasumber. Kami juga akan membahas perkembangan proses hukum yang telah dipublikasikan kepada masyarakat, serta memberikan edukasi mengenai bagaimana suatu perkara pidana diproses menurut ketentuan hukum yang berlaku. Perlu kami tegaskan sejak awal bahwa podcast ini bukan merupakan forum untuk mengadili siapapun, melainkan ruang jurnalistik untuk menghadirkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan pada publik. Seluruh narasumber juga telah memahami bahwa pembahasan dilakukan dengan tetap menjaga kepentingan proses hukum yang sedang berjalan. Oleh karena itu, kami tidak akan membahas materi yang berkaitan dengan penyidikan yang bersifat rahasia, strategi litigasi, maupun informasi lain yang berpotensi mengganggu proses pembuktian dalam penyidikan ataupun persidangan nantinya. Sebagai media independen, kawanjarinews.com berkomitmen menjunjung tinggi prinsip proper good faith, asas praduga tak bersalah, serta ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers dan kode etik jurnalistik. Sehingga sebagai bagian dari penerapan prinsip keberimbangan tersebut, redaksi kawanjarinews.com sebelumnya telah mengirimkan surat permohonan wawancara dan konfirmasi tertulis nomor 003 garis miring red strip KDN garis miring Romawi 9 garis miring 2026 kepada Ketua DPRD Kabupaten Lebak. Surat tersebut disampaikan sebagai upaya memperoleh keterangan secara langsung dari pihak yang bersangkutan sebelum pemberitaan dipublikasikan. Namun hingga podcast ini diproduksi, redaksi belum menerima tanggapan maupun jawaban resmi atas permohonan wawancara dan konfirmasi tertulis yang kami ajukan tersebut. Oleh karena itu, untuk menjaga keberimbangan informasi, pada beberapa bagian pembahasan kami akan menyampaikan secara proporsional keterangan maupun klarifikasi Ketua DPRD Kabupaten Lebak yang sebelumnya telah dipublikasikan melalui sejumlah media massa. Penyampaian tersebut dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap hak setiap pihak untuk memberikan penjelasan kepada publik, sekaligus agar masyarakat memperoleh gambaran yang lebih untuk mengetahui terkait dengan perkara yang sedang berlangsung saat ini. Kami juga mengingatkan bahwa setiap orang yang disebut dalam perkara ini memiliki kedudukan dan hak yang sama di hadapan hukum. Status hukum seseorang hanya dapat ditentukan melalui proses hukum yang berlaku berdasarkan alat bukti yang sah, bukan berdasarkan opini, asumsi, ataupun penilaian yang berkembang di ruang publik. Melalui podcast ini, kami berharap masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai latar belakang
persoalan, kronologi yang diketahui langsung oleh narasumber, perkembangan proses penyidikan, serta menjaga objektivitas dan menghormati mekanisme penegakan hukum. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai proses wawancara dan perbincangan kali ini. Pak Uun dan Pak Revan, saya ucapkan terima kasih sudah bersedia menerima kami untuk berbincang pada kesempatan kali ini. Saya ingin mengawali dengan mengenalkan kepada masyarakat mengenai aktivitas Pak Uun sebagai aktivis kontrol sosial sebelum peristiwa yang terjadi pada 18 Juli tahun 2026. Selamat malam, Pak Uun. Selamat malam. Pak Uun, dapat diceritakan sedikit, Pak, mengenai aktivitas Bapak sebagai aktivis kontrol sosial di Kabupaten Lebak. Selama ini apa saja yang sudah Bapak kerjakan? Jadi selama ini memang saya bergelut di bidang pelayanan BPJS dan rumah sakit ya. Banyak masyarakat Kabupaten Lebak ini kan penduduknya banyak penduduk miskin ya, yang mana banyak persoalan BPJS pada saat orang miskin yang BPJS-nya mati atau tidak memiliki BPJS atau BPJS tidak terbayarkan. Nah, biasanya mereka akan meminta petunjuk kepada saya atau bagaimana caranya agar bisa pemerintah ini dapat melindungi warga Kabupaten Lebak itu sendiri. Baik, sejauh ini Pak, bidang-bidang apa saja yang Bapak jadikan fokus konsen untuk berkegiatan di keaktivisan? Apakah batas advokasi untuk kepentingan publik berkaitan dengan pelayanan BPJS atau ada yang lain, Pak? Selama ini saya kepentingannya hanya untuk melayani masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Sebelum peristiwa 18 Juli 2026, seingat Bapak dan pengetahuan Bapak, isu-isu apa yang sedang Bapak perjuangkan pada saat itu? Sebetulnya yang saya perjuangkan ini kan masalah denda pelayanan. Ya. Denda pelayanan yang diterapkan oleh BPJS kepada masyarakat. Yang menurut penilaian kami, para relawan yang ada di Lebak, karena di Lebak itu relawan banyak, ada sekitar 70 yang mana saya membawai 70 relawan itu. Nah, pada saat masyarakat ada tunggakan yang mandiri ya, pada saat ada tunggakan ini kita berat biasanya di denda pelayanan, karena denda pelayanan ini kan munculnya sampai 45 hari. Jadi pada saat kita hari ini bayar, itu pada saat kita mau melakukan rawat inap, ini akan timbul denda pelayanan, yang mana denda pelayanan itu dihitung dari diagnosa yang kita bawa dan nanti diprediksi oleh dokter kita akan memakan biaya berapa. Nanti diagnosa itu, hasil penilaian diagnosa dikalikan 5% dikali 12. Nah, artinya kan gini, pada saat masyarakat sudah membayar tunggakan, itu pun masyarakat Kabupaten Lebak itu rata-rata kalau buat bayar tunggakan itu pun ngutang, Pak. Karena mayoritas masyarakat, karena mayoritas miskin, itu pun boleh ngutang. Nah, selanjutnya dia harus dengan terbelalak, misalnya dengan terbelalak dikenakan lagi denda pelayanan yang memang pernah sampai paling tinggi kita mencapai 5.600.000 rupiah. Ya, oke. Pemirsa, menarik, sehingga ini dapat kita jadikan pembahasan di next episode khusus bersama Pak Uun terkait dengan perjuangan apa saja yang Pak Uun suarakan di Kabupaten Lebak berkaitan dengan mengadvokasi masyarakat tentang pelayanan kesehatan, dalam hal ini proses administrasi di BPJS Kesehatan. Namun berhubung hari ini
kita adalah untuk menggali daripada kejadian yang dialami Pak Un pada tanggal 18 Juli tahun 2026 hingga beritanya sempat menghebohkan publik dan viral sampai saat ini, maka kita akan bahas permasalahan tentang aktivitas Pak Un dalam menyuarakan kepentingan masyarakat terkait dengan BPJS Kesehatan, khusus di next episode. Selanjutnya Pak Un, saya mendengar bahwasanya sebelum kejadian di tanggal 18, Pak Un sempat melakukan RDP atau rapat dengar pendapat dengan DPRD Lebak. Apakah hal tersebut benar? Betul. RDP itu memang sering kita lakukan ya, agar aspirasi saya, keluhan-keluhan masyarakat itu DPR, Bupati bisa mengakomodir keluhan kita, dan apabila ini tidak bisa diselesaikan setingkat komisi, ini harus kolaborasi antara kabupaten bersama provinsi untuk Kemenkes bersama DPR pusat, karena peraturan BPJS itu sangat rumit dan perlu perjuangan yang betul-betul kita harus intern ya. Saya ingat Bapak, pada saat rapat RDP tersebut dilaksanakan, apa respon DPRD Pak? Selama 4 kali RDP saya meminta agar ketua DPRD Kabupaten Lebak itu untuk bisa dihadirkan. Saya sama anggota komisinya, sama ketua komisinya, sama Sekwan juga Sukaniti, dengan bersama Bupati agar mengetahui betul-betul keluh kesah masyarakat, keberatan masyarakat, kenapa sih? Nah, bukan cuma sekedar denda pelayanan, rujukan ini juga kan berbelit. Oke, tapi pada akhirnya datang. Nah, terakhir 1 Juli kemarin saya melakukan RDP lagi. Alhamdulillah ketua DPR juga tidak datang, tidak hadir, Bupati juga tidak hadir. Ada informasi yang redaksi terima terkait dengan komunikasi secara langsung antara Pak Un dengan ketua DPRD Lebak, dalam hal ini Bu Dr. Brita. Nah, secara langsung saya ingin mengonfirmasikan kepada Pak Un, apakah komunikasi itu memang sempat terjadi secara langsung antara Pak Un dengan ketua DPRD? Saya berusaha untuk berkomunikasi dengan baik. Awalnya ya, saya minta izin, Assalamualaikum, karena selama 1 tahun Pak, saya berusaha untuk bisa berkomunikasi dengan ketua DPR. Ini sama sekali saya belum pernah mendapat jawaban. Saya telepon juga nggak pernah dijawab. Nah, disitulah awal mula kegelisahan saya. Ini selama ini saya berjuang untuk masyarakat. DPR adalah perwujudan wakil rakyat. Artinya saya harus mengadu kemana lagi. Sedangkan saya mengadu kepada anggota dan ketua komisi. Saya udah laporkan ke Pak, kami nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, memang harus yang berbuat itu ketua DPR. Oke, jadi pemirsa, sedikit banyaknya kita sudah memahami karakter profil Pak Uun yang saat ini sebagai korban sekaligus pelapor dalam berita yang banyak diberitakan oleh media massa di berbagai platform media online. Setelah kita sedikit berbincang untuk mengenal latar belakang Pak Uun, kita akan coba masuk ke inti pembahasan, yaitu terkait dengan kronologi terjadinya penganiayaan, dugaan penculikan dan dugaan pengeroyokan yang terjadi di tanggal 18 Juli tahun 2026. Pak Un, coba mari kita kembali ke tanggal 18 Juli, Pak. Apa yang pertama kali terjadi saat itu? Bapak bisa ceritakan secara singkat awal mula permasalahan tersebut Bapak alami dan Bapak rasakan secara langsung itu seperti apa, Pak? Sebetulnya informasi yang saya dapat itu jauh sebelum terjadinya penganiayaan
penganiayaan yang dilakukan oleh ormas itu ya. Pada saat jam 4 saya sudah menerima informasi itu, dan di dalam status uh, di dalam ormas itu saya sempat dibikin status target operasi dengan wajah saya. Menurut teman-teman ya, yang saya juga dapat telepon dari teman-teman bahwa Paun lebih baik menyingkir ya, karena ini 50 lebih banyak katanya, lebih baik menyingkir. Kan menyingkir bukan solusi ya, kita untuk biar publik lebih memahami. Sebelum kejadian tanggal 18 yang Bapak alami, sudah ada tanggal 18 pada jam 4 sore. 4 sore saya udah informasi itu udah masuk di story WA. Ya, dari kawan-kawan media. Ya, yang menulis story WA untuk kemudian menjadikan Paun sebagai target operasi itu dari pihak Ormas Jayagati. Yang kemudian di tanggal 18 menjemput Paun di menjemput di rumah saya itu sekitar jam 7 lewat lah, antara jam 7 jam setengah 8 malam. Di mana posisi di Paun? Rumah. Kebetulan di ruang tamu atau di depan rumah? Di atau? Teras. Paun di teras. Kebetulan pada saat itu saya kan tidur, saya terbangun karena ada suara bising, gedor tanpa assalamualaikum. Dibuka sama istri saya, ternyata nyari saya. Istri saya ngomong, "Pak, ada tamu." Nah, saya keluar, belum pakai baju saya, Pak. Saya lihat. Nah, saya berusaha untuk ramah, salaman pertama saya diterima, salaman kedua saya dihujani pukulan-pukulan dari depan, dan akhirnya dari belakang saya juga Seingat Paun, Pak, berapa orang yang datang ke rumah, Pak? Lebih dari 30 sampai 50 lah. Dalam proses penanganan ke penegak hukum saat ini, apakah Bapak simpan bukti tangkapan layar daripada story WA yang mengkapsen atau menyatakan bahwasanya target operasi dan membuahkan foto Paun di itu? Menurut teman-teman saya yang yang di media itu, yang masuk ke dalam grup media itu ada percakapan seperti itu. Tersimpan? Segera cepat dihapusnya lagi, Pak. Oke. Oke, Pak, kembali ke pertanyaan yang tadi Paun alami di rumah. Begitu dia datang, yang terduga pelaku ini, Pak, itu tanpa ada basa-basi atau seingat Bapak ada narasi yang mereka coba ingin komunikasikan dengan Paun secara langsung, atau dia hanya langsung melakukan mohon maaf ke diduga penganiayaan tersebut? Sebetulnya mereka datang tanpa adanya pembicaraan panjang lebar ya. Makanya di sana pada saat saya salaman kedua, karena itu banyakan kan, saya mau salaman dulu, ya kan? Artinya saya menerima dengan baik. Gitu. Nah, pada salaman kedua saya dihujani pukulan-pukulan. Iya, jadi memang tidak ada bahasa. Nah, pada saat saya tersungkur, barulah bahasa. Wah, mantap ulah sok wawanian. Ketua Dewan itu saha indung aing. Apa itu artinya? Nah, artinya jangan berani-berani sama ketua dewan. Ketua dewan itu ibu saya. Aing backing nak. Oke. Untuk pemirsa, karena lagi-lagi satu narasumber kita, yaitu Bu Dewan, yang sudah kita kirimi pertanyaan wawancara dan klarifikasi tertulis, namun hingga saat ini tidak membalas atau belum ada balasan dari beliau, maka dalam kesempatan kali ini saya hanya akan coba membahas terkait dengan alur kronologi yang dialami oleh korban sekaligus narasumber kita pada hari ini, tanpa terlalu membahas jauh terkait informasi-informasi yang memerlukan konfirmasi ataupun klarifikasi dari pihak Ketua DPRD Kabupaten Lebak. Sehingga izin Paun untuk meneruskan wawancara kita,
pada saat pemukulan Pak Un atau pada saat eh, penganiayaan. Seingat Pak Un, bagian fisik mana saja Pak yang Bapak rasakan terkena pukulan? Bagian sini, kepala. Oh ini ada bekasnya ya Pak? Ada. Pemirsa ada ya? Jadi mohon maaf Pak Un, di bagian atas kepala Pak Un ini memang ada memar, dia lecet 2 titik ya, agak sedikit merah, mudah-mudahan terlihat dari kamera dan di telinga, oke, sama di sekitar sini lah. di area kepala? Di area kepala sampai ke leher. Karena saya diinjak sama kaki. Pada saat saya tersungkur, itu saya diinjak. Tulang rusuk, saya juga sakit. Tapi ini Pak Un, Bapak bisa pastikan bahwa luka yang Bapak cerita di, mohon maaf, atas kepala yang memar, itu memang diakibatkan dari kronologi tersebut atau sebelumnya Bapak pernah jatuh mungkin? Semua yang lecet-lecet di kepala itu memang lecet akibat penganiayaan. Pemirsa, jadi Pak Un sudah menceritakan secara jelas dan gamblang. Pada saat malam kejadian, Pak Un berada di teras di kediaman Pak Un, lalu ada beberapa kelompok oknum yang datang menghampiri Pak Un, sempat bersalaman 1 kali. Tidak selang lama Pak Un ingin mengajukan tangan salaman kepada dia yang kedua, namun Pak Un justru menerima pukulan yang menurut keterangan Pak Un dilakukan berkali-kali sehingga melukai fisik daripada Pak Un. Kita akan coba membahas ke kronologi selanjutnya. Setelah terjadi dugaan penganiayaan dan dugaan pengeroyokan di kediaman Bapak, pada saat itu Bapak dibawa kemana? Nah, pada saat saya tersungkur, saya dihujani injakan-injakan, tendangan di sana. Setelah itu saya diseret, digotong untuk menuju mobil ya kira-kira sekitar 500 meter. 500 meter saya digotong satu tangan satu orang. Nah, sambil berjalan saya digotong itu tendangan bertubi-tubi ya adanya di wilayah pinggang dan rusuk ini udah bukan. Bapak digotong? Ya. Masih ditendang? Masih ditendang. Dipukul? Dipukul karena kan kita posisi begini. Mereka hanya bisa menenangnya. Nah, setelah sampai di mobil kita dianiaya lagi, dan setelah itu ada suara dari luar. Telepon dan pati. Nah, diteleponlah dari yang di dalam mobil. Nah, bahasa yang keluar, yang kami terima, yang kami dengar, bawa Kadir. Gitu. Nah, saya kan nggak tahu bawa Kadir kemana. Bawa ke sini. Gitu. Yang menelepon pihak luar yang Bapak dengar dari dalam mobil, ini posisi teleponnya dari luar mobil atau dari dalam mobil? Dalam mobil. Kalau yang ngomong telepon dan pati, nah mau bawa ke polsek atau ke Polres, nah itu dari luar. Oke. Setelah terjadinya proses dari mulai dugaan penganiayaan, dugaan pengeroyokan, dan sampai dibawanya Pak Un ke dalam kendaraan tersebut dengan beberapa informasi juga yang tadi Bapak sampaikan. Setelah kronologi tersebut, lalu kemana Pak Un itu? Setelah kita sampai di mobil, informasi kemana saya akan diarahkan, nah, saya itu masih dalam penganiayaan di dalam mobil juga. Sampai ke perjalanan ke TKP kedua, di mana saya ditempatkan di rumah Ibu Ketua DPRD. Nah, saya juga masih dalam perjalanan, masih dalam tahap penguasaan dan penganiayaan di sana. Pada saat di dalam mobil, Pak Un sampaikan penjelasan bahwa Pak Un masih dalam kondisi tetap dianiaya oleh beberapa umat dalam tanda kutip yang ada di mobil situ. Posisi Bapak pada saat itu didudukan di posisi mana Pak? Tengah kah atau? Di posisi paling belakang. Dengan posisi duduk? Posisi paling belakang karena supir duduk tengah paling belakang. Apakah seperti video yang beredar di media sosial? Ya, betul. Jadi rekan-rekan, ya, video yang selama ini beredar di media sosial terkait kondisi Pak Un yang
tanpa mengenakan baju, sedang mengeringkuk area mobil posisi belakang. Barusan yang bersangkutan telah mengkonfirmasi secara langsung dan memang seperti itu kejadian nyata yang beliau alami. Nah, selanjutnya tahun selama perjalanan ada berapa orang Pak di dalam mobil? 5. 5 orang. 5 orang. Komunikasi apa yang mereka sampaikan? Nggak ada komunikasi, mereka ya kapakun. Nah, bahasa yang keluar yang ada di media itu betul. Itu pada saat saya di perjalanan. Itu posisi pada saat mobil berjalan atau pada saat mobil berjalan? Si pengambil video ini dari arah mana? Kan kami lihat dari dalam mobil ada kemungkinan karena bahasa itu keluar pada saat saya di perjalanan. Selama perjalanan, selain bahasa kapok Pak, apa ada percakapan lain Pak yang Bapak dengar dari situ? Enggak ada, cuma itu aja. Itu aja. Ya. Ada beberapa materi pemberitaan yang juga memberitakan terkait dugaan ancaman. Ancaman seperti apa dan apakah ancaman itu memang Bapak alami atau memang itu hanya pemberitaan yang kurang dikonfirmasi ke Bapak? Ancaman pembunuhan itu ya betul keluar. Kapokun. Jadi awas dia lah mengalaporkan. Awas dia sekali-kali deh. Ngalaporkan mual. Kata saya kan, enggak, kata saya kan. Arti Pak dalam bahasa Indonesia apa itu? Laporin nggak katanya. Mau dilaporin nggak gua katanya. Laporkan mau aing kata saya enggak, kata saya kan. Nah, awas kalau lu ngelaporin pahan gua aing. Nah, pahan itu artinya saya nanti akan dibunuh. Oh, jadi pada perjalanan sempat ada pihak yang menyampaikan bahwasanya apabila Paun melaporkan perkara ini ke pihak yang berwenang, ya, Paun akan dibunuh. Apakah kejadian yang Bapak dengar sudah dilaporkan kepada pihak polisian? Sudah. Oke, pemirsa ya. Jadi saya yang secara langsung melakukan wawancara dari hati ikut terhitung karena usia Paun sekarang berapa Pak? Hampir 59. Hampir 59 tahun. Dan mengalami kejadian yang menurut saya sungguh luar biasa. Selanjutnya, Paun, saat Paun dibawa di dalam mobil menuju ke satu tempat dengan berbagai komunikasi yang Paun dengar di dalam kendaraan tersebut, bagaimana tadi sudah Bapak jelaskan, lantas kemana akhirnya Bapak dibawa oleh, mohon maaf, terduga oknum ormas tersebut? Karena titik pembawaan saya udah didengar karena Kadia tadi, yang mana saya juga nggak tahu Kadia itu mau kemana. Nah, ternyata saya dibawa ke rumah Ibu Ketua Dewan Kabupaten Lebak, DPRD Kabupaten Lebak, dan setelah sampai di sana, bejakeun Ibu, nges datang. Bilangin Ibu udah datang. Memang dia nggak nyebut sudah datang, bukan. Jadi bejakan Ibu bis datang. Itu siapa yang mau? Anggota itu juga. Anggotanya menyampaikan ke masing-masing ke anggota lagi. Artinya yang di mobil ini nyuruh orang bilangin Ibu udah datang. Ada berapa mobil Pak yang sampai pada tadi? Ya saya nggak memperhatikan ya berapa mobilnya. Kalau saya informasi dari luar saya nggak berani ngobrol ya. Ya. Baik. Kami hargai keterangan Paun. Jadi setelah kronologi yang tadi kita ceritakan, pada akhirnya Paun sampai di suatu lokasi yang menurut keterangan Paun sebagai narasumber kita diduga itu adalah kediaman daripada ketua DPRD Banten. Nah, selanjutnya Paun, apa Pak yang terjadi di sana? Setelah kita sampai di rumah, itu pun kita masih nunggu 1 jam, kira-kira 1 jam, masih di dalam penguasaan dan penganiayaan di halaman rumah itu. Halaman betul. Bapak sampai di sana? Iya. Ada yang bilang sampaikan ke Bu Dewan kalau sudah datang. Sudah datang. Bapak dibawa ke? Enggak langsung dibawa. Saya masih dianiaya di sana.
belum diturunkan Dianiayanya di dalam mobil. di dalam mobil. Diapakan Bapak? Ditonjok tulang rusuk saya, kepala saya ditonjokin, itu masih dalam penganiayaan di dalam mobil. Dan setelah kira-kira 1 jam, uh, ada informasi mungkin ke anak-anak ormas, ibunya akan datang ke mobil. Nah, barulah di situ saya diturunkan. Kira-kira setelah saya turun, kira-kira 5 menit, ya, Ibu Dewannya menghampiri mobil yang mana membawa saya ke situ. Itu posisi di halaman rumah? Di halaman rumah. Jadi Pak Un turun, Bu Dewan datang? Menghampiri halaman. Ke halaman di mana mobil itu berada sekitar 2 meter dari mobil. Oke. Di berbagai media, beredar keterangan bahwasanya Pak Un melakukan suatu aktivitas yang konon menurut pemberitaan itu diminta oleh pihak ormas. Dalam hal ini, saya berkesempatan menanyakan langsung kepada Pak Un. Saya akan coba menanyakan kepada beliau terkait aktivitas yang diberitakan di beberapa media tersebut benar atau tidak. Di beberapa pemberitaan atau beberapa video yang beredar, Pak Un menyampaikan bahwasanya Bapak diminta untuk bersujud, Pak Tidak. Betul. Nah, setelah saya turun, sekitar 5 menit, ya, Ibu Dewan datang menghampiri saya, tidak jauh dari mobil yang membawa saya. Nah, itu suara dari anggota ormas itu sendiri. Minta maaf dia, minta maaf lu, katanya. Sujud! Sambil teriak begitu, ya saya sujud. Yang teriak? Dari anggota ormas itu. Didengar oleh ketua dewan. Apakah orang yang teriak ini salah satu pihak yang diduga ikut memukul Bapak? Iya, anggota ormas yang ikut masuk ke dalam penggiringan saya sampai ke rumah ketua dewan. Oke. Setelah Bapak diminta atau diperintahkan untuk meminta maaf, lantas diperintahkan untuk bersujud, apa yang Bapak lakukan? Saya lakukan demi keamanan saya. Walaupun apapun, saya dalam keadaan terhimpit, saya juga nggak bisa untuk melawan, ya kan? Daripada saya mati, anak saya nggak bisa ngelihat anak istri saya, lebih baik saya pasrah dalam hal ini. Apapun yang mereka pinta pada saat itu, saya nggak berdaya untuk melawan. Oke, pemirsa, terkait pertanyaan yang saya ajukan kepada Pak Un, aktivitas apa yang dilakukan oleh Pak Un pada saat Pak Un sampai diduga rumah Ketua Dewan DPRD Kabupaten Lebak, barusan Pak Un sudah menjelaskan secara langsung terkait aktivitas apa yang beliau lakukan atas dasar perintah pada saat beliau sampai di rumah yang diduga rumah Bu Ketua Dewan DPRD Kabupaten Lebak. Selanjutnya Pak Un, setelah Bapak dibawa sampai di halaman rumah tersebut, kemana Bapak dibawa? Nah, setelah saya bersujud, saya beriringan ketua dewan duduk di teras rumah dekat pintu rumah dia. Dan setelah duduk, saya ada perintah dari ormas tersebut untuk membuat pernyataan lagi di hadapan ketua dewan dan suaminya. Nah, saya buat lagi di sana surat pernyataan permohonan maaf saya atas komunikasi internal antara saya dengan ketua dewan. Nah, setelah itu permintaan lagi dari ormas tersebut untuk membuat pernyataan juga. Nah, sebelum saya buat pernyataan, Kapolsek dari Cibadak bersama Kanit datang duduk di samping saya. Nah, setelah itu surat pernyataan komunikasi saya antara saya dengan ketua dewan itu, saya memohon maaf, bla bla bla. Nah, setelah itu barulah kita pulang. Nah, pada itu kan karena saya saluran komunikasi kan sebetulnya sudah saya coba lewat RDP beberapa kali, 4 kali saya meminta kepada anggota komisi dan ketua komisi serta sekwan untuk bisa menghadirkan ketua DPRD agar permasalahan ini bisa dibantu untuk berkomunikasi dengan bupati bersama-sama bupati ke provinsi dan setelah itu ke Kemenkes dan DPR pusat. Itu yang
Karena tanpa itu BPJS apapun judulnya Nanti dulu, itu tidak Pak, akan biar pernah berhasil. publik lebih gampang. Jadi gini, apakah Pak Un ingin menyampaikan kepada publik bahwasanya ada korelasinya Ya, terkait dengan kejadian yang Bapak alami di tanggal 18 dengan upaya aktivisme yang Bapak lakukan terkait dengan tadi BPJS? ada ada korelasinya karena memang perjuangan saya uh, mengenai pelayanan BPJS dan rumah sakit. Oke. Pada saat Bapak melakukan komunikasi dengan Bu Dewan dalam polanya menggunakan pesan WhatsApp, ya, menurut Pak Un pada saat itu, Pak Uun itu melakukan komunikasi secara eh, langsung atau untuk pribadi atau personalnya Bu Dewan, atau komunikasi itu karena Bu Dewan ini selaku ketua DPRD Lebak? Saya berkomunikasi kepada Bu Dewan karena beliau sebagai ketua badan publik ya, ketua badan publik, ketua DPRD Kabupaten Lebak, artinya beliaulah ketuanya dari wakil-wakil rakyat. Oke. Nah, ketuanya dari rakyat-rakyat kita semua. Pengaduan kita itu sebagai masyarakat ingin didengar agar nanti ketua dewan bisa berkolaborasi bersama provinsi bagaimana kebutuhan masyarakat ini bisa terakomodir gitu. Oke, jadi alurnya karena Pak Un sudah ajukan 4 kali RDP, ya, Bu Ketua Dewan tidak hadir, tidak pernah hadir, maka Pak Un lakukan komunikasi secara internal kepada lewat ya, kepada Ibu Dewan. Oke. Selanjutnya Pak, bagaimana Pak Un akhirnya bisa kembali ke rumah setelah terjadi pertemuan di tempat yang diduga itu rumah daripada ketua DPRD Kabupaten Lebak? Nah, setelah kita buat selesai, saya dibawa pulang dengan diantar oleh Kapolsek dan Kanit dari Polsek Cibadak. Diantar pulang? Diantar pulang. Setelah kejadian? Setelah kejadian, diantar pulang. Setelah itu, kita bersama kawan-kawan untuk menuju ke rumah sakit Serang untuk visum, untuk melakukan pelaporan. Langsung pada malam itu juga saya melakukan visum dan buat pelaporan di Polda Banten. Di malam kejadian, hanya Pak Kanit dan Pak Kapolsek yang mengantar Bapak pulang atau ada pihak-pihak lain? Ada pihak-pihak lain dari ormas, lembaga lain, media juga ada. Selanjutnya Pak Un, bagaimana kondisi fisik Bapak saat kejadian? Pada saat kejadian ya tentu saya merasakan sangat sakit dari kepala, telinga, leher, tangan ini dulu pada saat kejadian nggak bisa diangkat. Nah di sini tulang rusuk, kalau tulang rusuk sampai hari ini masih belum sembuh. Selain kondisi fisik yang Bapak alami, bagaimana kondisi psikologis Pak Uun dan keluarga saat ini? Psikologis secara pribadi, keluarga ya, istri, anak-anak pastilah ketakutan berikut saya pada saat malam atau saya beraktivitas pada siang hari karena tidak menutup kemungkinan karena ini para pelaku juga masih belum banyak juga yang diendus oleh Polda Banten. Ya, artinya menurut Bapak perkara ini masih terus didalami. Pak Un, berkaitan dengan tadi kondisi fisik dan kondisi psikologis Pak Uun, apakah ada berpengaruh kepada aktivitas sehari-hari Pak Un? Pengaruhnya ya kan saya nggak bisa beraktivitas secara leluasa, itu yang pertama. Kedua, secara saya juga nggak bisa mencari nafkah ya, mencari nafkah juga nggak bisa. Ya kerugiannya banyak lah dalam hal ini, rasakan moral, secara kejiwaan,
saya hari ini ya penuh dengan rasa ketakutan aja. Dari sekian rangkaian kronologi yang Bapak alami, apa Pak yang paling membekas di pikiran Bapak? Rasa membekas ya pada saat saya dipukuli dan akan dibunuh, itulah yang selalu terngiang-ngiang ya sampai hari ini. Setelah perkara ini menjadi perhatian publik Pak, bagaimana respon masyarakat kepada Pak U? Responnya untuk masyarakat Kabupaten Lebak mungkin baik ya Pak ya. Banyak mendukung saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Lebak. Mudah-mudahan dengan adanya kasus ini bukan cuma sekedar tindak pidana yang nantinya akan berkembang dan terungkap, tapi saya berharap juga ini sampai terdengar ke Jakarta, khususnya DPR dan Kemenkes, agar betul-betul permasalahan rujukan rumah sakit dari tingkat puskesmas, rumah sakit tingkat pertama sampai kedua ini, bagaimana kita permudah. Ini kan kadang-kadang rujukan itu bisa memakan waktu 3 hari. Terus denda BPJS yang begitu tinggi, yang sangat menakutkan lah buat masyarakat. Baik, pemirsa, kita sudah mendengar panjang sekali penjelasan dari Pak Un, hingga sudah sedikit rangkaian yang kemungkinan bisa kita dengar secara langsung dari Pak Un, dari mulai profil Pak Un sampai dengan dugaan awal timbulnya sebuah permasalahan yang terjadi di tanggal 18. Pertanyaan selanjutnya Pak, kenapa Pak Un pada saat malam kejadian memilih melaporkan ke Polda? Karena apabila saya tidak melaporkan kejadian permasalahan ini adalah presiden buruk. Enggak, yang kita tanyakan kan ada Polsek, ada Polres. Mengapa Bapak pilih lapor di Polda? Demi keamanan saya dalam melaporkan, itu yang pertama. Karena pada saat kejadian dan pada saat pelaporan itu bersamaan dengan waktunya, demi keamanan saya lebih baik ke Polda daripada harus ke Polres. Karena kalau terundus malah nanti saya di tengah jalan bisa ada apa-apa yang mungkin yang saya nggak bisa bayangkan ya. Baik. Itu selanjutnya Pak Un, bagaimana Pak proses laporan hingga saat ini? Apakah masih berjalan? Alhamdulillah proses penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Banten sudah membuahkan hasil, sudah ada beberapa tersangka ya. Mungkin ya saya berharap pastilah Polda Banten akan bekerja maksimal untuk saya mendapatkan keadilan ini. Siapa dalangnya nanti akan terungkap, dan saya yakin Polda Banten tidak akan pernah mau menutup permasalahan ini sampai ke dalangnya. Oke Pak Un, apa masih ada fakta yang belum Bapak sampaikan kepada publik sehingga melalui kesempatan kali ini akan Bapak sampaikan menjadi sebuah materi informasi tambah? Nah, mungkin agak terlewat ya. Awalnya saya punya jenggot ini Pak, punya jenggot awalnya. Nah hari ini jenggot saya, karena pada saat saya ada di mobil di halaman Ibu Dewan itu, disitulah keluar senjata tajam berupa gunting. Saya digunting. Jenggot tahun digunting? Ya, jenggot saya digunting ya, karena kan di nempel di sini. Iya, ini wapaknya nih gitu. Nah di sini lagi gunting sambil digini. Yang menggunting adalah oknum yang menjemput tadi, yang nyamper Pak Uun ke rumah? Ya. Itu di mobil Pak? Di mobil. Cukup memprihatinkan pemirsa ya. Tidak hanya mengalami penganiayaan yang tadi sudah dijelaskan oleh narasumber, tapi yang bersangkutan juga mengalami kejadian yang cukup memilukan, yaitu jenggot daripada Pak Un sebagai korban dan pelapor ternyata digunting pada saat perjalanan menuju rumah
kediaman yang diduga kediamannya Bu Ketua DPRD Kabupaten Lebak. Selanjutnya Pak Un, apakah seluruh kronologi yang tadi Bapak ceritakan kepada redaksi juga sudah Bapak sampaikan kepada penyidik secara jelas dan gamblang? Sudah saya tuangkan secara jelas dan gamblang di hadapan penyidik juga. Ya, Pak Un, terima kasih atas penjelasannya. Sebelum menggali lebih dalam terkait apa yang perlu Pak Un sampaikan sebagai bentuk informasi pada publik. Nah, sekarang kita coba melakukan wawancara ke Pak Revan Pratama Wijaya Esa selaku Ketua Tim Advokasi Pak Buun. Sudah sekitar beberapa menit dengan sabar dia menunggu. Selanjutnya izin kami bertanya Pak terkait dengan kejadian yang saat ini Bapak tangani. Pak Revan, kapan tim advokasi ini mulai menerima kuasa dari Pak Buun? Ya, kami menerima kuasa tersebut pada tanggal 19. Mana kejadian tersebut terjadi pada tanggal 18 malam. Kemudian keesokan harinya pada tanggal 19 kami mendapatkan dan menerima kuasa dari klien kami Pak Paun atau Pak Fahukto. Tugas kami terkait dengan penerimaan kuasa tersebut sampai dengan hari ini adalah memastikan seluruh hak hukum klien kami, kemudian terlindungi, dalam artian terlindungi serta mendampingi setiap proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Baik, Pak Revan, saat pertama kali Pak Revan bertemu dengan Pak Uun, bagaimana kondisi umum Pak Uun pada saat itu yang bisa Bapak jelaskan tanpa mengganggu proses penyidikan, sehingga kondisi Pak Uun yang sekiranya relevan Bapak sampaikan kepada redaksi, silakan disampaikan. Seperti apa kondisi Pak Uun saat ini? Iya, jadi kondisinya Pak Uun, Pak Fahukto pada saat pertama kali bertemu dengan kami, tim advokasi, klien kami memerlukan pendampingan baik secara hukum maupun juga secara psikologis. Ya, karena psikologisnya juga sempat terganggu karena banyak dugaan-dugaan ancaman, ya, dugaan-dugaan ancaman yang dilontarkan langsung oleh para terduga atau para oknum-oknum tersebut kepada klien kami dengan dugaan ancaman pembunuhan, sehingga mengganggu psikologis daripada klien kami dan juga istrinya, di mana klien kami hanya tinggal berdua dengan istrinya di rumah pada hari itu. Nah, kemudian klien kami juga kondisinya memang betul memerlukan bantuan secara hukum. Adapun mengenai dari hasil pemeriksaan medis maupun materi yang berkaitan dengan pembuktian, tentu itu menjadi bagian dari proses penyidikan. Bagian dari proses penyidikan yang saat ini perkara sedang berjalan di Reskrim Polda Banten. Saat ini sedang berjalan perkara tersebut, sehingga tidak tepat apabila kami menguraikan proses penyidikan yang saat ini sedang berjalan atau sedang berlangsung di Reskrim Polda Banten, di mana proses penyidikan tersebut bersifat rahasia dan kami tidak bisa dibuka di luar publik. Kami dari redaksi juga memahami tentang tersebut, sehingga tadi kami sampaikan di awal yang kami tanyakan hanya terkait dengan kondisi Pak Uun pada saat pertama kali dengan Pak Revan selaku kuasa hukum. Ada beberapa rekaman yang beredar pada saat proses penanganan. Pak Revan mendampingi Pak Uun ke rumah sakit dalam rangka apakah pengobatan lanjutan atau kelanjutan daripada proses visum di awal yang memang perlu dilengkapi? Ya, jadi pada saat kami mendampingi klien kami ke rumah sakit, yang pertama kami betul-betul memastikan ya, dari hasil visum yang pertama kali, visum tersebut belum didampingi oleh kami. Jadi pertama kali
dan kami ini visum atau Pak Menko Pak Won ini visum, jadi tidak didampingi oleh kami. Sehingga kami ingin memastikan kembali terkait luka-luka yang dialami oleh klien kami, karena pada saat proses pemeriksaan pertama atau klarifikasi pertama ya di Polda Banten pada tanggal 19 kemarin, klien kami sepulang dari proses penyidikan langsung mengalami rasa pusing, ya, pusing, mual, ya, mungkin akibat dari benturan yang terjadi di terkena di tulang rusuknya ya, pusing dan mual, sehingga kami berinisiatif untuk membawa ke rumah sakit untuk memeriksakan kondisinya, dan pada hari itu kami langsung dirawat di salah satu rumah sakit yang ada di Banten. Baik, pemirsa, mohon maaf redaksi tidak dapat menginformasikan terkait apa kesimpulan medis karena itu merupakan informasi personal daripada Pak Won yang tidak dapat kami sampaikan kepada publik. Sehingga seperti apa hasil daripada pemeriksaan medis tersebut cukup mungkin menjadi informasi bagi tim pendamping hukum dan Pak Won. Selanjutnya Pak Iwan, dalam menjalankan proses pendampingan, langkah hukum awal yang lazim dilakukan setelah seorang memberikan kuasa kepada advokat dalam perkara pidana ini seperti apa? Ya. Langkah awal yang kami lakukan adalah memastikan, yang pertama adalah memastikan bahwa proses penyidikan tersebut sudah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Kemudian yang kedua, kami berkewajiban untuk mendampingi seluruh proses ataupun juga prosedur-prosedur terkait pemeriksaan yang sedang berjalan sampai dengan hari ini, tanpa ada intervensi dari pihak manapun terhadap klien kami. Siap, Pak. Dalam perkara pidana, apa pertimbangan penyidik menggunakan pasal-pasal tertentu dan siapa yang berwenang menentukan penerapan? Baik, jadi di dalam praktiknya, penyidik akan menilai apakah unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan ya, dalam undang-undang telah terpenuhi. Ya. Jadi pada saat proses hukum tersebut sedang berjalan, maka pihak kepolisian atau pihak penyidik ya, di Reskrim Polda Banten akan menentukan satu gelar perkara, di mana untuk menentukan apakah perbuatan tersebut secara sah melakukan pelanggaran pidana atau tidak, sehingga terkait pasal-pasal yang diberikan kepada para terduga pelaku atau terduga tersangka, ya status tersangka terhadap satu orang tersebut, itu murni bahwa pasal tersebut yang berwenang untuk memberikan adalah pihak kepolisian atau pihak penyidik. Baik, Pak Stefan. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Mengapa dalam suatu perkara penyidik perlu memeriksa banyak saksi dari berbagai latar belakang, Pak? Ya, sebetulnya simpel ya. Pertanyaan tersebut, mengapa seorang penyidik perlu untuk memeriksa banyak saksi terkait kejadian yang sudah dialami oleh klien kami? Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai satu peristiwa dugaan tindak pidana. Jadi pemeriksa banyak saksi tersebut itu supaya mendapatkan atau memperoleh gambaran yang utuh, ya, mengenai suatu peristiwa seperti itu. Dalam proses pemeriksaan perkara Pak Won, di berbagai pemberitaan yang beredar ada sebuah proses yang dilakukan oleh pihak Polda Banten terkait dengan scientific crime investigation. Berhubung hari ini kita berkesempatan wawancara dan diskusi langsung dengan Pak Stefan selaku kuasa hukumnya, saya ingin menanyakan apa yang dimaksud dengan scientific crime investigation dan mengapa pendekatan tersebut penting dalam pembuktian perkara ini? Baik, pendekatan tersebut penting, ya. Dengan sistem penyidikan scientific crime investigation, ya. Itu merupakan
pendekatan penyidikan untuk mendapatkan pembuktian secara ilmiah. Di mana atau artinya penyidik tidak hanya mengandalkan pengakuan seseorang. Ini penyidik tidak hanya mengandalkan pengakuan seseorang, tetapi menguji setiap fakta melalui berbagai alat bukti, seperti pemeriksaan forensik, contohnya visum et repertum, kemudian ada bukti elektronik, kemudian pemeriksaan ahli, maupun metode ilmiah lainnya. Baik, Pak Revan, secara umum apa Pak makna hukum penetapan seseorang sebagai tersangka dalam proses penyidikan? Ya, biasanya publik menilai bahwa ketika statusnya sudah dinaikkan menjadi tersangka, bahwa dia adalah murni bersalah, seperti itu. Namun menurut pandangan saya atau pandangan hukum saya, bahwa penetapan seseorang untuk menjadi tersangka itu seseorang tersebut kan telah dinyatakan bersalah. Namun satu tersangka hanya menunjukkan bahwa berdasarkan alat bukti, yang pada saat itu sudah kami ajukan beberapa alat bukti yang berkaitan dengan terduga pelaku atau dengan tersangka yang sudah ditetapkan statusnya ini, itu yang dimiliki penyidik terdapat dugaan yang cukup untuk meningkatkan status seseorang yang tadinya sebagai saksi menjadi tersangka dalam proses penyidikan. Prinsip tersebut juga ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 garis miring PU strip 12 garis miring 2024 yang menyatakan bahwa penetapan tersangka harus didasarkan sekurang-kurangnya ada 2 alat bukti yang sah, sebagaimana yang dimaksud di dalam KUHP. Sedangkan mengenai benar atau tidaknya seseorang melakukan tindak pidana, hal itu menjadi kewenangan daripada pihak pengadilan, karena akan berhadapan dengan jaksa penuntut umum, sehingga hal tersebut nanti akan dibuktikan melalui proses persidangan di pengadilan. Seperti itu. Baik, Pak Revan, masih sekitaran pemahaman hukum dan juga sedikit berkaitan dengan perkara yang sedang Bapak dampingi. Pertanyaan selanjutnya apa Pak? Arti penting pemeriksaan terhadap para saksi dalam membangun konstruksi hukum suatu perkara? Ya, pemeriksaan saksi, arti penting daripada pemeriksaan saksi, karena penyidik harus memastikan setiap fakta diperoleh melalui proses pembuktian yang objektif. Dalam artian objektif tersebut melalui proses pembuktian yang sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Ya, itu juga ditemukan dari keterangan saksi-saksi pada saat itu. Selanjutnya Pak, setelah penyidikan selesai, bagaimana tahapan berikutnya hingga perkara dapat disidangkan? Ya. Perkara tersebut seharusnya akan naik ke P21. Dari P19 akan naik ke P21. Apabila berkas perkara tersebut dinyatakan lengkap, maka daripada pihak penyidik kepolisian yang saat ini sedang menangani perkara kami di Polda Banten akan dialihkan ke kejaksaan untuk nantinya akan dilakukan persidangan terhadap para tersangka. Baik. Bagaimana tim advokat yang saat ini mendampingi Pak Uun menjaga komunikasi dengan penyidik agar tetap profesional serta menghormati independensi proses hukum yang sedang berjalan? Ya, komunikasi dengan kami dan juga tim daripada advokasi yang lain, karena dalam hal ini kuasa hukum bukan saya sendiri, ya, saya selaku ketua tim advokasi, namun ada beberapa kuasa hukum yang lain, dalam artian kami tergabung di dalam satu tim ya, untuk
berkomunikasi yang dilakukan kami semua itu dalam koridor profesional. Kami menghormati independensi penyidik. Ya. Kami sangat menghormati, ya, dan tidak pernah mencampuri. Kami tegaskan bahwa kami tidak pernah mencampuri kewenangan penyidikan karena kami memiliki posisi yang sangat berbeda, dan di mana penyidikan tersebut adalah proses yang sangat rahasia. Jadi kami tidak akan pernah mencampuri kewenangan daripada penyidikan. Peran kami hanya memastikan hak-hak klien kami terpenuhi, sekaligus membantu apabila penyidik membutuhkan informasi yang memang dapat disampaikan sesuai hukum, dan atau membantu penyidik dalam menggali, ya, fakta-fakta ataupun juga alat-alat bukti yang memang sampai dengan hari ini sedang kami gali daripada alat-alat bukti yang lain ataupun juga fakta-fakta yang lain untuk kami ajukan kepada pihak penyidik kepolisian. Baik, sampai dengan hari ini Pak, bagaimana tim advokasi memastikan seluruh pendampingan hukum tetap menjunjung asas praduga tak bersalah dan hak-hak semua pihak? Ya, sejak awal kami mendapatkan kuasa daripada kami selalu mengingatkan bahwa perkara ini harus dibuktikan melalui proses hukum. Ya, kami tegaskan sekali lagi, kami selalu mengingatkan bahwa perkara ini harus dibuktikan melalui proses hukum. Kami tidak pernah meminta masyarakat untuk menghakimi siapapun. Kami hanya menginginkan seluruh daripada fakta-fakta, alat bukti yang sudah kami berikan kepada pihak penyidik kepolisian itu diuji secara objektif. Ya, kembali lagi, kami hanya menginginkan seluruh fakta dan alat bukti yang sudah kami ajukan kepada pihak kepolisian, kepada pihak penyidik di Reskrimum Polda Banten untuk diuji secara objektif, ya, dengan mekanisme hukum yang berlaku. Seperti itu, Pak. Baik, Pak Revan. Pertanyaan selanjutnya, saya akan coba mendapatkan respon dari ketua tim advokasi karena perkara yang sedang ditangani oleh tim advokasi, bagaimana tadi diceritakan oleh Pak Un, memiliki korelasi tentang aktivisme yang dilakukan oleh Pak Un untuk menyuarakan aspirasi dan kegelisahan publik tentang kebijakan BPJS. Pak Revan, dari sudut pandang hukum, bagaimana perlindungan negara terhadap warga yang menyampaikan kritik atau aspirasi mengenai pelayanan publik menurut Pak Revan? Baik, tentunya perlindungan tersebut dijamin langsung oleh konstitusi. Pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan setiap orang atau setiap warga negara Indonesia berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, termasuk aspirasi daripada klien kami tadi yang mengaspirasikan bahwa aspirasi terkait dengan praktik BPJS ini tadi, karena klien kami membela masyarakat yang tidak mampu atau warga negara yang tidak mampu untuk membayar denda BPJS dalam pasal 28E ayat 3 ya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga menyatakan setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, ya,
serta menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Itu menyambung kepada komunikasi klien kami yang tadinya sudah meminta RDP ya 4 kali berturut-turut, namun juga tidak hadir, sehingga klien kami berupaya optimal untuk berkomunikasi langsung melalui media WhatsApp terhadap ibu dewannya, terhadap ibu dewan. Nah, itu kan semua juga sudah diatur. Ya. Namun hak tersebut juga harus dijalankan secara bertanggung jawab, ya, sesuai dengan ketentuan di bawah hukum. Seperti itu. Pak Revan, Ya. bagaimana hukum membedakan antara kritik yang sah dengan perbuatan yang melanggar hukum? Ya, sepanjang disampaikan secara bertanggung jawab, ya, selain dijamin oleh pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945, menyampaikan pendapat juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 ya, tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Undang-undang tersebut memberikan ruang ya, kepada seluruh masyarakat untuk menyampaikan aspirasi maupun pendapat sepanjang dilakukan dengan menghormati ketertiban umum serta hak-hak daripada orang lain. Seperti itu. Sehingga dengan penjelasan yang tadi Pak Revan sampaikan, apakah menurut Pak Revan masyarakat tidak perlu takut menyampaikan kritik terhadap pelayanan publik selama dilakukan sesuai dengan ketentuan? Oh, tidak perlu takut. Apabila memang terjadi indikasi atau dugaan-dugaan pelayanan masyarakat tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka seluruh masyarakat bebas, ya, bebas untuk menyuarakan, bebas untuk mengkritik, karena ada kebebasan berpendapat itu tadi. Berdasarkan jaminan undang-undang yang tadi Ya, Pak Revan berdasarkan jaminan undang-undang yang tadi. Selanjutnya Pak Revan, berdasarkan tadi yang sudah Pak Revan sampaikan kepada kami, menurut Pak Revan apa pentingnya menjaga ruang demokrasi agar masyarakat tetap berani menyampaikan aspirasi secara bertanggung jawab? Ya, sangat penting. Menurut saya itu sangat penting. Karena demokrasi yang dibangun itu membutuhkan daripada partisipasi masyarakat. Makanya partisipasi daripada masyarakat ya, untuk aspirasi yang disampaikan secara bertanggung jawab dan dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk memperbaiki pelayanan publik ini tadi. Sehingga demokrasi tersebut membutuhkan partisipasi daripada masyarakat, dan itu sangat penting ya, untuk memperbaiki pelayanan-pelayanan publik tadi. Yang tadinya pelayanan publik yang buruk menjadi pelayanan publik yang menjadi baik, itu kan berdasarkan daripada aspirasi masyarakat. Oke, pemirsa, kita telah memahami aspek hukum dari perkara ini yang kita dengar langsung dari Ketua Tim Advokasi Pak Uun. Selanjutnya, mari kita membahas bagaimana proses pembuktian dilakukan dalam perkara pidana. Pak Revan, ya, dalam perkara pidana, Pak, bagaimana hari ini Bapak dampingi, jenis alat bukti apa saja Pak yang KUHP dapat digunakan oleh pihak penyidik? Ya, sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, alat bukti yang sah itu terdiri atas keterangan saksi, 1, 2 keterangan ahli, 3 adalah surat dan atau petunjuk, ya, dan keterangan terdakwa. Selain itu, untuk tindak pidana tertentu, ya, untuk perbuatan tindak pidana tertentu, bukti elektronik juga telah diakui berdasarkan pasal 5 ayat 1. Ya, jadi bukti elektronik tersebut untuk tindak pidana tertentu, ya, bukti elektronik tersebut juga telah diakui
dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang menyatakan bahwa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Oke, menarik pembahasannya. Selain kita menggali keterangan dari narasumber terkait kronologi panjang yang narasumber sekaligus pelapor alami, kita juga mendapat beberapa edukasi hukum yang secara langsung disampaikan oleh Pak Revan sebagai narasumber pada kesempatan wawancara hari ini. Pak Revan, secara umum bagaimana proses penyidik melakukan verifikasi terhadap alat bukti yang disampaikan pelapor? Ya. Penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap setiap alat bukti. Ya, penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap setiap alat bukti yang sudah kami serahkan, ya, termasuk ada beberapa alat bukti elektronik tadi berupa rekaman video, ya, beberapa rekaman video pada saat terjadinya dugaan penganiayaan tersebut juga terhadap kami. Ya. Kemudian mencocokkannya dengan keterangan saksi maupun bukti lain. Tadi berkaitan dengan pentingnya memeriksa para saksi tadi, karena di sini sudah jelas bahwa alat bukti tersebut juga harus dicocokkan dengan keterangan-keterangan saksi, ya, maupun juga bukti lain. Kemudian melakukan pendalaman apabila diperlukan, ya, melakukan pendalaman apabila diperlukan. Kemudian pendalaman tersebut, ya, agar tidak serta-merta seluruh alat bukti yang dianggap benar sebelum dilakukan proses verifikasi. Begitu. Artinya sejauh ini tetap Ketua Tim Advokasi menyerahkan kepada Polda Banten untuk melakukan verifikasi secara independen dan profesional. Oke. Pak Revan, bagaimana hubungan antara keterangan saksi, hasil visum, barang bukti, dan bukti digital dalam membangun suatu perkara pidana? Ya, karena saksi dapat menjelaskan fakta yang mereka lihat, yang mereka dengar, atau dialami oleh diri sendiri. Namun, ya, keterangan saksi tetap harus diuji. Ya, keterangan saksi yang diperiksa oleh para penyidik kepolisian itu pun harus tetap diuji dengan alat bukti lainnya, agar perkara tersebut atau keterangan saksi tersebut memenuhi standar pembuktian yang sah menurut hukum acara pidana. Oke, Pak Revan, bagaimana masyarakat sebaiknya menyikapi berbagai informasi yang beredar sebelum seluruh proses hukum selesai? Ya, kami mengajak masyarakat untuk menyaring, ya, setiap informasi secara kritis, ya, mengutamakan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, serta tidak terburu-buru menyimpulkan siapa yang benar atau siapa yang salah. Ya. Biarkan penyidik, ya, Direskrim Polda Banten bekerja secara profesional dan proporsional, dan nantinya pengadilan yang memberikan penilaian berdasarkan alat bukti, keterangan, dan saksi yang sah. Pemirsa, dalam perkara yang menjadi perhatian publik tentu berkembang berbagai informasi maupun perbedaan pandangan. Sebagai media yang menjunjung keberimbangan, kami akan menyampaikan klarifikasi yang telah dipublikasikan sebelumnya.
Sebagaimana telah dipublikasikan sebuah media, pihak Ketua DPRD Kabupaten Lebak melalui kuasa hukumnya membantah adanya perintah ataupun instruksi melalui tindakan kekerasan terhadap Pak Uun. Mereka juga menyatakan telah memenuhi panggilan penyidik serta menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Podcast ini tidak dimaksud untuk mengadili siapapun, melainkan memberikan ruang kepada narasumber menjelaskan pengalaman dan pandangan mereka terkait proses hukum yang sedang berjalan. Selanjutnya Pak Un dari tadi mungkin demi untuk menuntaskan acara wawancara kita pada malam hari ini agar dapat memberikan keterangan kepada publik, beliau sedikit saya lihat kurang nyaman duduknya, mungkin masih ada beberapa yang menurut Pak Un dalam kondisi fisiknya dirasa kurang nyaman. Pak Un, bagaimana tanggapan Pak Un terhadap klarifikasi yang disampaikan pihak Ketua DPRD Kabupaten Lebak melalui kuasa hukumnya? Kalau buat saya, apapun alasan Ibu Ketua Dewan DPRD Kabupaten Lebak itu adalah hak daripada hak bantah dari setiap warga negara. Adapun nanti kita tunggu saja, karena kan ini masih dalam rangka penyelidikan. Nah, nanti juga pada saat nanti akan digelar perkara ada rekonstruksi. Nanti barulah nanti di situ kita akan terang benderang, ya. Nanti kita akan sedikit ada titik terang barangkali yang akan memberikan kepastian keadilan untuk saya, dan untuk lebih jelasnya mungkin nanti di pengadilan ya. Tapi mudah-mudahan pada saat nanti di dalam rekonstruksi itu nanti penyidik bisa memberikan titik terang keadilan untuk saya. Pak Revan, berkaitan dengan klarifikasi Ketua DPRD Kabupaten Lebak yang disampaikan oleh kuasa hukumnya. Nah, menurut pandangan Pak Revan, selaku tim advokasi, bagaimana pandangan Pak Revan terhadap hak setiap pihak untuk memberikan klarifikasi di ruang publik? Oh ya, itu sah-sah aja ya sebenarnya, karena setiap warga negara punya hak untuk atau dapat hak untuk melakukan klarifikasi ya di ruang publik setiap warga negara itu. Jadi itu sah-sah saja. Namun kembali lagi bahwa seluruh perkara ini tetap berjalan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, proses hukum tersebut, dan kami percayakan kepada Direksi Hukum Polda Banten untuk menindaklanjuti daripada perkara ini, karena proses penyidikan perkara ini juga sedang berjalan. Siap, Pak. Pemirsa, di segmen selanjutnya, selain mengikuti perkembangan perkara, masyarakat juga perlu memahami bagaimana hukum bekerja. Untuk itu kita masuk ke sesi tambahan, yaitu sesi edukasi hukum. Yang pertanyaannya tentu akan kita ajukan kepada Pak Revan selaku Ketua Tim Advokasi dari Pak Un. Pak Revan, mengapa masyarakat perlu menghormati asas praduga tak bersalah? Seluruh masyarakat perlu menghormati asas praduga tak bersalah. Contoh, terduga si A, terduga si B, supaya dan agar dalam artian perkataan tersebut tidak langsung menuduh terhadap seseorang, karena kembali lagi mengajarkan tidak justing, oh kamu begini oh enggak. Jadi menggunakan asas praduga tak bersalah itu sangat penting ya di masyarakat, supaya tidak langsung menuduh atau menjusting seseorang bahwa seseorang tersebut telah melakukan perbuatan kesalahan atau perbuatan melanggar hukum. Nah, itu semua tetap harus melalui prosedur atau proses penyidikan daripada kepolisian dan juga pengadilan.
yang bisa menentukan seseorang tersebut bersalah ataupun tidak. Menurut Pak Revan, mengapa seseorang yang diperiksa penyidik belum tentu bersalah? Ya, mengapa seseorang yang diperiksa penyidik, ya, seseorang terlapor, ya, seseorang yang terlapor atau dilaporkan oleh seseorang, ketika diperiksa oleh penyidik kepolisian belum tentu bersalah. Benar, karena kepolisian tersebut proses penyidikannya ada beberapa tahap. Ya, pemanggilan pun juga belum tentu juga yang dipanggil tersebut juga sebagai saksi. Ya, apakah bisa menjadi undangan klarifikasi, ya, undangan klarifikasi undangan klarifikasi di penyidik kepolisian, ya, sehingga yang dipanggil oleh pihak kepolisian belum tentu bersalah, jelas. Karena yang bisa menentukan bersalahnya atau tidak seseorang tersebut itu nanti di dalam proses persidangan. Seperti itu, Pak. Menurut Pak Revan, mengapa penyidik membutuhkan waktu, Pak, untuk menetapkan seseorang dari mulai proses penyidikan sampai dengan ditetapkannya seorang sebagai tersangka? Oh iya, jelas penyidik pasti memerlukan waktu, ya, memerlukan waktu dikarenakan penyidik harus betul-betul teliti, ya, untuk menentukan pasal demi pasal yang akan diberikan kepada terduga pelaku ataupun kepada tersangka tersebut agar proses daripada berkas tersebut menjadi P21, sehingga pihak kejaksaan tidak akan mengembalikan lagi berkas tersebut, sehingga penyidik betul-betul butuh waktu untuk melakukan proses penangkapan maupun juga proses untuk pelimpahan, ya, berkas P21 tersebut kepada pihak kejaksaan. Jelas itu semua penyidik harus kembali lagi tadi harus memastikan betul-betul secara objektif alat-alat bukti, keterangan saksi yang sudah kami berikan kepada pihak penyidik kepolisian di Reskrimum Polda Banten. Kembali ke Paul. Di segmen terakhir, Pak, apa harapan Pak Un terhadap proses hukum yang sedang berjalan? Harapan saya semoga para pelaku ini terungkap seluruhnya. Berikut bagaimana WA pribadi saya dengan ketua dewan ini bisa tersebar luas, dalang yang memerintahnya juga siapa. Nah, itu semua harapan saya agar ini semua dapat terungkap, dan saya yakin Polda Banten akan bekerja maksimal untuk keadilan saya. Selanjutnya, apa harapan Pak Un terhadap perbaikan pelayanan publik, khususnya pelayanan kesehatan dan BPJS, agar persoalan yang pernah Bapak suarakan dapat menjadi perhatian semua pihak? Harapan saya dengan adanya kasus ini mudah-mudahan terdengar hingga Kabupaten Lebak bersama Provinsi Banten bekerja sama, berkolaborasi, bagaimana menyuarakan aspirasi masyarakat ini ke DPR Pusat bersama Kemenkes untuk memperbaiki denda pelayanan undang-undang BPJS mengenai denda pelayanan ini, serta sistem rujukan dari tingkat pertama sampai tingkat lanjutan ini tidak mempersulit pasien, karena pada saat pasien dari tingkat kedua, dari puskesmas ke rumah sakit, dari rumah sakit ke rumah sakit lanjutan, ini kadang-kadang kita punya kendala bisa memakan waktu 3-4 hari, Pak. Baru pasien baru bisa dibawa. Nah, oleh karena itu, inilah kegelisahan masyarakat. Kita sebagai relawan merasakan juga bagaimana sakitnya masyarakat menanti rujukan lanjutan ini agar segera dieksekusi. Ini kita perih, Pak, pedih, kadang-kadang nangis, Pak, masyarakat. Sehingga secara singkat, aspirasi yang Bapak sampaikan atau harapan yang Bapak sampaikan adalah semoga aspirasi yang disampaikan didengar sampai ke tingkat pusat, ya, sehingga ada perbaikan daripada pola pelayanan sesuai regulasi yang memang saat ini mengatur. Tahun
Apa pesan Pak Un kepada masyarakat Indonesia yang mengikuti perkembangan perkara ini? Dalam hal ini, dalam hal kasus hukumnya, masyarakat Kabupaten Lebak tenang, jangan mau diprovokasi oleh orang lain, percayakan seluruh proses hukum ini kepada Polda Banten, dan saya yakin Polda Banten akan bekerja maksimal untuk saya memperoleh keadilan. Mungkin itu untuk pelayanan publiknya, apa yang kami aspirasikan hari ini, semoga masyarakat bisa menikmati perubahan pelayanan BPJS dan denda-denda BPJS yang sangat menyusahkan masyarakat lah. Baik, pemirsa, di harapannya Pak Un tetap tidak hanya menyampaikan terkait dengan harapan beliau pada penanganan hukum yang secara personal saat ini sedang dijalani, namun tetap ada penyampaian pesan-pesan kepada beberapa pihak terkait dengan aspirasi yang sejauh ini memang selalu beliau suarakan melalui beberapa tahapan, termasuk tadi di awal dijelaskan oleh narasumber, sudah disampaikan juga melalui RDP atau rapat dengar pendapat. Selanjutnya Pak Revan, apa harapan tim advokasi kepada penyidik Polda Banten? Ya, tentunya kami berharap kepada penyidik Polda Banten untuk tetap menjalankan perkara ini secara objektif, ya, profesional dan juga profesional. Dan kami juga berharap bahwa alat bukti yang sudah kami berikan beserta keterangan-keterangan saksi juga dapat dilakukan penelitian lebih juga secara objektif, ya, dan mengoptimalkan kinerja daripada pihak penyidik untuk segera menangkap para terduga pelaku yang memang terlibat dalam perkara ini. Apa pesan kepada masyarakat mengenai pentingnya menghormati proses hukum? Iya, pesan kepada masyarakat mengenai pentingnya menghormati proses hukum, ya, tentu itu semua untuk menjaga keadilan dan juga mencegah daripada konflik, ya. Makanya atau sehingga masyarakat perlu menghormati proses hukum tersebut. Ya. Oke, Pak Revan. Menurut Pak Revan, apa pelajaran hukum yang dapat dipetik masyarakat dari perkara ini, baik terkait perlindungan hak warga negara maupun pentingnya penyelesaian setiap proses melalui jalur hukum? Ya, dalam perkara ini sangat penting bahwa perbuatan main hakim sendiri itu juga tidak dibenarkan secara hukum, dan kami memberikan pesan kepada seluruh masyarakat apabila mengetahui terjadinya konflik ataupun juga dirinya terlibat dalam suatu konflik, ya, bahwa pemerintah sudah membuka ruang terkait pelayanan-pelayanan hukum yang ada di negara kita. Baik, Pak Revan. Oke, Pak Uun dan Pak Revan, terima kasih atas kesediaannya berbagi penjelasan, pengalaman, serta pandangan dalam podcast yang kita selenggarakan pada hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa yang telah mengikuti perbincangan ini hingga selesai. Sebagai penutup, kami perlu tegaskan kembali bahwa seluruh keterangan yang disampaikan dalam podcast ini merupakan tanggung jawab masing-masing narasumber dan disampaikan berdasarkan pengetahuan, pengalaman, serta apa yang mereka ketahui secara langsung. Adapun benar atau tidaknya suatu keterangan tetap menjadi bagian dari proses pembuktian yang saat ini sedang dilakukan oleh penyidik, dan apabila perkara berlanjut ke persidangan akan dinilai oleh pengadilan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Redaksi Kawan dari News.com menyelenggarakan pada hari ini.
sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pers untuk memberikan informasi, melakukan kontrol sosial, serta memberikan edukasi hukum kepada masyarakat. Kami tidak bermaksud menggiring opini, menghakimi siapapun, ataupun mendahului proses hukum yang sedang berjalan. Bagaimana telah kami sampaikan di awal, bahwasanya redaksi sebelumnya telah mengirimkan surat permohonan wawancara dan konfirmasi resmi tertulis kepada Ketua DPRD Kabupaten Lebak sebagai bentuk pelaksanaan prinsip keberimbangan. Namun hingga podcast ini diproduksi, redaksi belum menerima tanggapan resmi atas permohonan tersebut. Namun demikian, kawan dari news.com tetap membuka ruang hak jawab dan hak koreksi kepada Ketua DPRD Kabupaten Lebak maupun seluruh pihak yang berkepentingan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers dan kode etik jurnalistik. Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk menyikapi setiap informasi secara bijaksana, tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi, serta tetap menghormati asas praduga tak bersalah. Mari kita bersama mengawal proses penegakan hukum secara objektif dengan tetap memberikan kepercayaan kepada aparat penegak hukum untuk bekerja secara profesional, independen, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Apabila di kemudian hari terdapat perkembangan baru dalam perkara ini ataupun terdapat klarifikasi dari pihak-pihak yang berkepentingan, redaksi kawan dari news.com akan mempublikasikannya sesuai keterangan yang kita himpun secara proporsional sebagai bagian dari komitmen kami terhadap pemberitaan yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab. Saya selaku salah satu jurnalis yang ditugaskan di kawan dari news.com untuk melakukan wawancara kepada Pak Pun dan Pak Evan beserta seluruh tim redaksi kawan dari news.com mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kepercayaan masyarakat yang terus mengikuti karya jurnalistik kami. Jangan lupa dukung channel YouTube kawan dari news.com supaya kami dapat berkembang dan terus memberikan dan membagikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Channel Hati, redaktur utama kawan dari news.com, kami tutup diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa di podcast investigasi kawan dari news.com berikutnya. Salam semangat. Semangat. Pak Un, terima kasih atas waktu yang diberikan. Pak Revan, Ya, terima kasih Pak atas waktu yang diberikan. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat untuk kita dan dapat memberikan informasi yang cukup.